Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan Hmm, kali ini, kita akan melakukan praktek percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Sebagai coachnya, saya Ibu Marsilah, dan sebagai coachee, yakni Bapak Muhammad Adarul Atsar. Baik untuk mempraktekkan dan mempersingkat waktu supaya lebih efektif, hmm. mari kita praktekkan sesi percakapan coaching ini. Assalamualaikum Pak Adarul. Oke, Waalaikumsalam Bu Marsila. Oke, Halo gimana Bu, kabarnya Pak Adarul? Alhamdulillah baik ini Bu. Ya, gimana? Sepertinya ada yang mau Hmm. diceritain ini Pak Adarul. Oh iya Bu, ini saya mau menemui kendala. Sebetulnya bukan Mhm. kendala sih terkait aksi nyata saya Bu. Baik, Seperti kemarin kendala kita ya. bicarakan, untuk aksi Ya. nyata saya kan terkait tentang permasalahan literasi digital. Aha. Nah, tantangan yang muncul literasi digital ini memang telah didukung Mhm. dengan fasilitas dan kecepatan internet yang mumpuni. Nah, kan Baik, Pak Darul. fasilitas di SD yang saya tempati sekarang itu memang agak kurang optimal dalam menunjang keberhasilan dari aksi nyata saya seperti itu, Bu. Oke. Jadi saya mengalami kendala di situ. Hmm. Baik Pak Darul, Pak Darul Hmm. sudah menyampaikan tadi Pak Darul mengalami kendala dengan tidak adanya dukungan dari sekolah. Nah, Ya, kira-kira dari pertemuan ini Pak Darul, apa yang ingin ya. Pak Darul dapatkan dari sesi pertemuan diskusi kita hari ini? Yang pertama yang ingin saya peroleh atau dapatkan itu satu menjabarkan bagaimana nanti tantangan-tantangan yang muncul itu saya bisa mendapatkan Mhm. solusi ataupun alternatif pengganti dalam pelaksanaannya nanti supaya aksi nyata yang saya buat nanti tidak terjadi kendala dan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya memiliki tantangan-tantangan yang memang harus diselesaikan dukungan rekan sejawat, kemudian dukungan dari pihak sekolah dan pihak dari siswa maupun wali murid. Itu Iya. Bu. Baik Pak Darul, sudah saya tangkap ini berarti perlunya adanya dukungan dari rekan sejawat, orang tua, Mm-mm. dan tentunya sekolah ya Pak Darul. Nah, Iya betul Bu. lantas keinginan akhir dari Pak Darul ini untuk ke sesi ini tadi Pak Darul sudah menyampaikan adanya dukungan ya Pak Darul. Belum adanya Iya dukungan dukungan. dari rekan sejawat. Nah, sebenarnya yang menjadi kendala tersendiri dari Pak Adarul itu kenapa Pak Adarul untuk me kok ini tantangan ini atau kesulitan ini tuh sebenarnya apa Pak Darul? Yang pertama, um, belum tentu kalau kita melaksanakan program literasi berbasis digital itu pastilah ada pro dan kontra Bu. Yang pertama pasti keluhan dari orang tua siswa itu pasti ada Bu, ada yang kontra misalkan beberapa siswa memang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga untuk penggunaan kuota tersendiri mereka merasa terbebani. Sedangkan menurut saya memang kalau di era digital ini paling tidak anak diperkenalkan menggunakan alat-alat elektronik berbasis digital. Nah, karena ini terkait dengan finansial, maka saya harus menjembatani antara wali murid dengan pihak sekolah sehingga terlaksananya program atau aksi nyata nanti saya itu tidak mengganggu program sekolah dan tidak membebani siswa. Hal yang paling saya takutkan adalah embel-embel ketika terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dari penyampaian siswa maupun wali siswa tentang aksi nyata saya. Misalkan contoh mewajibkan misalkan Pak Daru harus membawa ini. Nah, nanti itu akan menjadi masalah yang rasa itu saya takutkan ketika nanti
aksi nyata saya itu laksanakan. Seperti itu, Bu, Oke. Baik Pak Adarul, sudah kekhawatirannya. dijelaskan tadi ya sama Pak Adarul, adanya pro dan kontra, karena ini berhubungan dengan finansial dukungan orang tua nggih Pak Adarul Betul. nggih. Nah, Iya, baik Pak betul, Bu. Adarul, dari menurut Pak Adarul dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Adarul ini, apa yang sudah Pak Adarul, ingin capai ini, Pak Adarul ada di titik mana? Jadi kan ini masih Pak Adarul masih bingung nggih, khawatir kalau Pak Adarul Iya, itu nanti ada embel-embel tadi, finansial itu nggih, pada iya, orang itu ya tua nanti salah utama. takutnya kan, ada embel-embel itu. Nah, untuk tadi yang sudah Pak Adarul rencanakan, untuk Betul. mencapai hal baik dukungan tersebut, kira-kira Pak Mhm. Adarul sudah ada di angka berapa untuk saat ini? Karena kan kita tahu Persiapan, nggih nggih. untuk persiapan mungkin dari fasilitas dan kesiapan diri saya itu mungkin di 5,5, Bu. Oke, 5,5. 50-50. Oke, 5,5 ya Pak Dul. Ingin Rumah, capaiannya hmm? berapa Pak Dul? Dari 1 sampai 10? Uh, Sekarang kan kalau ada kalau 5 capres, nggih. Sekarang kan Pak kalau Darul ada 5,5 nggih. Untuk capaiannya, hmm, Pak Darul akan menghendaki berapa ini sebelum ada rencana lebih lanjut? Yakin target bisa sih 10 atau 8, 9? Bu. Oh, 8. Baik. 8. 8 dulu, Bu. Oke, Karena 8. biasanya ini Mhm, akan terkendala di sini ketika fasilitas dan apa namanya mhm. perizinan itu sudah bukan menjadi tantangan Iya. lagi atau hambatan lagi. Nah, Mhm, yang menjadi tantangan baru setelah fasilitas tercukupi uang literasi digital si anak mhm. sendiri. Complicated sekali Nah, ya Pak ya? kalau menilai dari kemampuan saya untuk Iya. mengeksplor fasilitas digital itu ke Mhm, anak-anak mungkin tidak masalah, tapi mhm. untuk memahamkan kepada si anak ini butuh saya rasa butuh kemampuan public speaking yang Mmm, lebih sabar lagi ya, Bu, karena mmm, mhm. uh, kalau anak itu kisaran usia 10 sampai 11 tahun karena Mhm, saya di kelas dan kebanyakan saya lihat penggunaan produk-produk atau alat-alat digital ini mereka gunakan hanya untuk mhm, entertain bukan mhm, atau belum pada edukasi. Nah, yang saya takutkan anak-anak ini menjadi sembrono dan mhm, menggunakan fasilitas yang saya fasil di aksi nyata tadi mhm. untuk hanya sebagai entertain saja, Bu. Jadi edukasinya kurang. Target saya hanya di Mhm. 8 dulu lah ya, Bu. Yang Oke. penting mereka tahu alat Mhm, yang saya berikan itu, fasilitas yang mhm. diberikan murni untuk kebebasan mereka dalam belajar. Oke. Luar biasa sekali Pak Darul. Ini banyak sekali tantangan Pak Darul yang bisa saya tangkap di Iya. sesi diskusi kita pada siang hari ini Pak Darul. Yang Iya, pertama tentang apa itu namanya dukungan orang tua karena ini adalah betul, akan berhubungan dengan finansial, betul nggih Pak Darul nggih? betul, betul, Dari segi orang tua, kemudian dari segi murid, yaitu kemampuan betul. dasar murid itu sendiri Literasi. nggih Pak, tentang Ya, betul. digital Kemampuan literasi dasar. nggih. Kemudian yang ketiga tentang dukungan sekolah untuk Betul. menjembatani begitu. Wah, sangat Jembatan. complicated sekali ini permasalahannya Pak Adarul. Nah, kita masuk Hmm. ke sudah ada 3 yang bisa saya tangkap Pak Adarul. Menurut Pak Iya. Adarul, mungkin bisa diceritakan secara jujur, apa yang akan direncanakan Pak Adarul untuk, setelah, Pak Adarul mengetahui kita dari sisi diskusi ini. Ada 3 permasalahan yang sangat complicated, yaitu dari, dukungan sekolah tentunya, yang kedua Mhm. dari orang tua, dan yang ketiga tentang permasalahan dasar, yaitu kemampuan literasi digital anak itu sendiri. Sejauh ini Pak Adarul yang sudah Pak Adarul, rencanakan atau persiapkan Mhm. itu apa Pak Adarul? Kalau boleh sharing bercerita begitu Pak Adarul. Kalau yang sudah saya rencanakan dan sudah dilaksanakan itu terkait sosialisasi nih, Bu. Untuk Nggih. sosialisasi untuk apa namanya, kepala dan rekan sejawat sudah saya laksanakan Nggih. di pertemuan 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Oke, 2 Ini minggu. sebetulnya mendapatkan dukungan, akan tetapi Iya.
untuk pelaksanaannya Mhm. memang keterbatasan alat atau keterbatasan tablet yang kami miliki di sini. Karena Oke. target utama dari saya ini kan di kelas tinggi Bu, kelas 4, 5, 6. Sedangkan Oke. tablet yang ada di sekolah itu hanya mampu memfasilitasi dari sepertiga jumlah yang ada. Baik. Nah, solusi yang bisa saya tawarkan kemarin untuk Bu Di di apa sekolah? namanya di sekolah, itu siswa boleh untuk menggunakan smartphone bagi mereka yang punya. Nah, sedangkan bagi mereka yang belum memiliki itu bisa kita cover memakai PC atau piranti sekolah maupun tablet yang di sekolah. Kebetulan Baik. untuk jumlahnya itu bisa memenuhi dari sepertiga peserta didik seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk Untuk perencanaan perencanaan lain, nah ini yang orang masalah yang tua? terkendala kalau orang tua ya Iya, betul. orang tua. Orang tua ini kita belum saya laksanakan, tapi Baik. saya sosialisasikan di pertemuan pertengahan Oktober nanti. Oke, Biasanya kita kan pertengahan ada Oktober ya. pertemuan Oke. pertengahan Oktober nanti akan ada sosialisasi pengenalan program literasi digital bagi Oke. anak. Nah, sasarannya adalah peserta didik sendiri. Baik. Nah, biasanya yang dikhawatirkan oleh orang tua itu adalah apakah tablet atau HP yang digunakan itu fasilitasi sekolah atau Iya. menggunakan fasilitas sendiri. Nah, Iya. itu nanti biasanya saya minta untuk ketua paguyubannya kita menggandeng paguyuban, kita gunakan jadwal yang tidak bertabrakan antara satu kelas dan kelas yang lain seperti Baik. itu. Nah, mungkin itu yang baru saya akan laksanakan di Oke. agenda. Nah, untuk masalah dari siswa itu sendiri, Pak sendiri, Darul. Oke. ya untuk Kemampuan siswa dasar sendiri literasi ya. kemungkinan saya kemampuan dasar literasi, kemungkinan saya akan memfasilitasi mereka dengan tutorial berbentuk video. Karena kalau Oh, tutorial begitu. berbentuk buku, memang saya sudah ada di PDF-nya sudah. Iya. Akan Model tetapi kalau video. anak-anak mungkin tutorial video seperti mungkin YouTube atau mungkin short video di Instagram atau di media sosial lain yang Keren sekali, dapat Pak. mereka akses dengan mudah. Oke. Gitu. Jadi itu rencananya dari yang saya ini kemarin Oke. rencanakan gitu. Sampun. Luar biasa sekali Pak Adarul. Dari 3 yang bisa saya tangkap dari 3 solusi yang sudah Pak Adarul sampaikan ini, dalam waktu dekat yang mana yang akan Pak Adarul akan lakukan terlebih dahulu? Tadi kan saya menangkap ada yang sosialisasi dengan rekan sejawat itu kan sudah Pak Adarul lakukan ya? Sudah ya. Sudah dilakukan. Yang kedua itu pertengahan Oktober dengan orang tua dan kemudian menggandeng paguyuban, yang mana akan menjadi prioritas terdekat setelah ada kita sesi coaching ini atau sesi diskusi ini Pak Darul? Yang terdekat adalah sosialisasi ke paguyuban sih Bu. Kalau misalkan kita guru mensosialisasikan program atau pembelajaran di kelas itu, orang tua setuju, guru menyuruh untuk membawa itu, saya rasa untuk anak kemungkinan untuk terjadi penolakan itu sangat minim Bu. Jadi kalau orang tua sudah dengan kemungkinan bisa terlaksana. Nanti tinggal kita poles dengan kemampuan literasi individunya, kita dampingi per individu gitu Bu. Oke, sangat luar biasa Pak Adarul. Dari sesi ini sudah bisa saya tangkap tersolusikan ya Pak Adarul nggih. Setengah dalam waktu dekat ini akan ada sosialisasi paguyuban untuk ini nggih dalam hal ini. Oke. Nah, selanjutnya Pak Adarul, untuk menjaga komitmen Pak Adarul agar ini tetap bisa berjalan dengan lancar, itu kira-kira Pak Adarul akan berkolaborasi dengan siapa atau mungkin bisa menjadi penguat Pak Adarul dalam melakukan rencana yang sudah Pak Adarul sampaikan pada sesi diskusi kita pada siang hari ini Pak Adarul. Untuk komitmen sih Bu, untuk komitmen terlaksananya program ini mungkin dengan proses pembiasaan. Kalau kita di setiap pagi itu ada pembiasaan literasi membaca dan tulis sebelum masuk, mungkin tidak serutin itu. Mungkin saya akan menggandeng wali kelas dari kelas 4, 5, 6 yang nantinya akan menjadi
kader-kader atau teman-teman saya untuk mensosialisasikan jurnalis cilik dalam dalam mengembangkan literasi digital anak. Nah, kemungkinan rutinitasnya hanya saya ambil 1 minggu sekali, mungkin di akhir pekan di hari Jumat, karena biasanya kan di akhir bulan ada sesi Jumat ceria. Nah, sesi Jumat ceria itu biasanya kita hanya senam dan bersih-bersih. Nah, kemungkinan di hari Jumat tersebut kita bisa laksanakan dan kita bisa mengeksplor kegiatan di akhir bulan. Nah, endingnya untuk komitmen terjaganya aksi nyata saya tetap berlanjut, maka akan kami berikan buah produk berupa buletin yang memang berasal dari laporan siswa-siswa tersebut. Jadi hasil dari kemampuan mereka mengolah berita atau mengolah gambar atau mengolah foto dari Canva, menjadikan satu menjadi buletin sekolah bisa berdurasi mingguan ataupun bulanan. Paling tidak 1 bulan dulu, Bu, berjalan. Oke, luar biasa Pak Adarul. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan saya berharap saya bisa diceritain lagi nih hasil dari sosialisasi, paguyuban dan rencana aksi yang sudah Pak Adarul sampaikan pada siang hari ini. Baik Pak Adarul, ngomong-ngomong setelah adanya sesi diskusi kita pada siang hari ini, perasaan Pak Adarul bagaimana Pak Adarul? Kalau boleh sharing disampaikan. Yang saya rasakan lega, Bu, karena yang pertama lega, yang kedua yakin dan percaya diri bahwa kemungkinan untuk keberhasilan dari acara ini atau aksi nyata yang akan saya berlakukan di SD saya mungkin akan bisa dengan baik ya, karena tadi Bu Marsila juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang membangun kepercayaan diri saya, sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut saya memiliki motivasi tersendiri dalam pelaksanaannya nanti. Seperti itu. Ya, baik. Sukses selalu Pak Adarul. Sampai ketemu di Terima kasih. diskusi sharing kita akhir bulan ini ya Pak Adarul ya. Oke, Ya, saya terima akhiri kasih Bu dulu. Sukses Marsila. Pak Ya. Adarul dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi Waalaikumsalam coaching warahmatullahi kita wabarakatuh. pada siang hari ini. Semoga bermanfaat karena guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.